penyebab kenapa sampai adanya tragedi-tragedi yang tragis itu lihat nggak? Itu tadi ada tangan, bukan tim kan ya? Nggak ada tim di sana. Hah? Jadi visi, Aku dapat. jadi banyak banget ya sosoknya sudah datang ke kita juga. Nanti bahasanya. Pecut. Pecut, mau pecut. Nggak ngerti, minta pecut. Cok dipegang ambil wesok. Jangan iya. dipegang pecutnya. Tak dapat dipungkiri, malam satu suro dan gangguan yang kami terima membuat kami sedikit melakukan sedikit kesalahan. Di mana Frisly tanpa sengaja menyentuh pecut yang seharusnya tak disentuh. Akan tetapi kondisi kembali kondusif. Lantas apakah kami mampu menguak lebih dalam sederet cerita mistis bahkan peristiwa kelam yang mungkin pernah terjadi di area ini? Tapi yang paling jelas, aku baru dapat alasan kenapa kita dapat gangguan sehebat ini hari ini. Karena penelusuran hari ini bertepatan dengan malam satu suro. Dimana memang pintu-pintu gaib atau dimensi mereka sedang aktif dan sangat terbuka. Dan pastinya ini tuh gangguan yang sangat besar untuk aku dan juga Kananda Fasya. Karena buat kita orang yang paham dengan keberadaan mereka pasti menyerang. Kananda dibuat matanya itu nggak bisa ngelihat mereka, jadi sekarang ngerasa perih banget. Terus dari tadi komunikasi, dari mulai sosok yang di depan besar, ini juga ketemu. Dan dia sekarang mengangkat kakinya. Pelan-pelan Kak Frisly, hati-hati. Aku kasih contoh, Fasya. Kakinya itu satu di bawah dan satunya seperti ini. Dengan wajah semuanya itu full mata. Dan tadi Kananda coba untuk ngikat dia, biar dia nggak nyelakain lagi salah satu di antara kita. Karena memang tadi jujur, aku ngerasa ditariknya tuh kenceng banget. Tadi aku bener-bener ditarik yang kayak ditarik gak boleh. Dengan sosok ini? Iya. Kak, Tapi Kak Frisly, kenapa tadi dia narik Kak Frisly waktu kita lagi komunikasi sama sosok siluman? kayak yang tadi diucapin sama Kananda sih. Dia merasa kalau Kananda berkomunikasi sama sosok temannya. Dan mungkin mereka tidak mau kalau misalnya identitas asli mereka itu terbongkar. Karena kayak yang tadi dikomunikasikan di awal, penyebab kenapa sampai adanya tragedi-tragedi yang tragis itu lihat nggak? Itu tadi ada tangan, bukan tim kan ya? Nggak ada tim di sana. Hah? Jadi Nggak ada tim. visi, Aku dapat. jadi banyak banget ya sosoknya sudah datang ke kita juga. Dan dia emang penghuni-penghuni yang ada di sini. Aduh. Kurangin dulu kan Anda. Dan kebetulan sekali ya, syuting pada malam hari ini tuh bertepatan dengan malam satu suro yang dimana pintu-pintu gaib itu semuanya terbuka. Dan malam ini tuh malam dimana para orang yang mempunyai pusaka itu mencuci pusakanya. Jadi kan memang malam yang spesial lah ibaratnya untuk sosok-sosok seperti itu. Menjadi petaka buat kami. Penelusuran ini dilakukan tepat bertepatan malam satu suro. Hingga sosok-sosok astral yang ada mencoba memberikan gangguan yang serius kepada kami. Yang mana sebelumnya sosok tersebut hanya menampakkan diri saja ke beberapa warga sekitar. Terus yang di belakang sana Pak, ada belakang, ada pun jambu. Itu tinggi gede, hitam, matanya sekelilingnya. Aduh sakit banget. Pelan-pelan Astagfirullahaladzim. kakinya kak, kakinya coba dilurusin dulu, Pasha bantu. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Jadi dia bilang saya menghasut juga. Menghasut kayak sosok anak laki-laki yang menempati tempatnya juga. Tapi posisinya itu nggak di sini kata dia, tapi ada di sebelah sana. Ayo coba kamu, ayo
Nggak, Kananda boleh tolong tanya sosok itu Kananda. Kenapa dia menghasut banyak orang di tempat ini? Dan menghasut untuk apa? Dia ingin membahaskan dendamnya dan biasanya dia dikasih makan sama tuannya dan pada saat dikelingsing atau dibersihkan itu dia sudah tidak ada yang ngasih makan lagi. Berarti sosok ini lagi mencari tuan, Kak? Iya. Tapi dia sempat berhasil menghasut sosok ada sosok anak laki-laki yang dihasut sama dia, tapi dia bilang lokasinya itu ada sebelah sana. Lokasi ada di sana. Berarti kita langsung cari aja kali ya, Iya, yuk Kananda. kita sambil jalan. Kakak masih kuat? Iya, Kananda masih aman. Masih kuat? Aman, ayo. Kita Mau sambil butuh jalan. apa dari tim? Nggak usah, udah. Gangguan demi gangguan tak menghentikan langkah penelusuran kami, meski tak dapat dipungkiri. Gangguan tersebut juga kerap dirasakan oleh warga sekitar. Nah itu pas maghrib malam Jumat Kliwon pada waktu itu saya tuh ditimpukin bata bang, bata merah tapi masih baru. Tak sampai di situ saja, sesuatu memecah fokus kami hingga tak dapat dipungkiri keadaan menjadi lebih mencekam. Oke. Pelan-pelan. Fasya. Assalamualaikum. Jadi, Iya. Aku duduk mau di sini. Aku sih mau dia. Gak boleh kayak gitu, ya? Iya, gak boleh gitu. Oh, jadi kau ya. Aku gak ngerti bahasanya. pecut. Pecut. Mau pecut. Gak ngerti. Minta pecut. Oh, cok dipegang ambil besok. Jangan iya. dipegang pecutnya. Tak dapat dipungkiri malam satu suro dan gangguan yang kami terima membuat kami sedikit melakukan sedikit kesalahan. Di mana Frisly tanpa sengaja menyentuh pecut yang seharusnya tak disentuh. Akan tetapi kondisi kembali kondusif. Dan pada saat kita menuju lokasi berikutnya, tiba-tiba tuh kan Anda komunikasi sama sosok, bisa dibilang tuh penunggu pecutnya kan Anda. Karena emang waktu itu tuh karena aku saking paniknya, aku kasih pecutnya itu ke Kak Frisly, yang dimana pecut itu tuh nggak boleh dipegang sama wanita, sama cewek. Aku kasih pecutnya ke Kak Frisly dan si penunggunya ini bilang kalau emang pecutnya ini nggak boleh dipegang sama cewek gitu. Cuma akhirnya setelah komunikasi dan penunggunya juga baik. Oh iya, terima kasih. Maaf ya. Dan tadi juga Kananda udah bilang kalau ada cahaya yang terang dan itu juga yang ditunjukin sama makhluk besar dengan mata full di wajah. Dan barusan saat ini juga kita lagi ada di lapangan, di mana lapangan ini sangat dipenuhi oleh sosok-sosok anak kecil. Sosok-sosok anak kecil yang memang sepertinya mereka merasa kalau mereka sengaja dibuang. Ya, jadi ini banyak banget, Mas ya. Iya. Sosok anak kecil yang sedang main ya, Bisi ya. Ya ini beda-beda sih, maksudnya dengan ada yang seperti semuanya tuh full darah merah. Iya. Ada yang kondisinya belum lengkap. Banyak banget macam-macam anak kecil di sini. Sebentar Kak Frisly, dibuang itu maksudnya? Jadi gini, Mas ya, di dekat lokasi yang kita Injak datangi sekarang ini, nih, ya. dekat dengan tempat lokalisasi. Dan di situ sempat ada yang melakukan, bisa kita bilang apa sih namanya? Tindakan aborsi. Ya, Bahkan anak-anak kecil juga banyak Pak. Kalau pada main-main gitu anak-anak sebetulnya ini dulunya kan di depan jalan raya sana kan tempat cewek-cewek nakal, banyak aborsi. Mungkin larinya pada ke sini. Ini tindakan yang sengaja dan menyebabkan residu energinya lumayan negatif. ya. Tapi sekarang mereka semua mengarah, Kayak menunjuk sesuatu ya. iya, bangunan-bangunan reruntuhan sana ya. Iya. Tim, aku juga butuh pendulumku ya. Tim butuh pendulum. Malam ini aku mau coba komunikasi dibantu sama pendulum. Kak, kita mau coba untuk telusurin dulu. Kemana, Dek?
aku masih tetap mau ikutin anak-anak kecil Dia ini kayak sih. menunjuk sesuatu ke sana sih. Tak ingin mengabaikan petunjuk yang ada, kami pun mencoba berjalan dengan arahan sosok astral menyerupai anak kecil tersebut yang juga dibantu dengan pendulum. Mengingat betapa bahayanya berlama-lama di area ini. Tasya, Ke arah sana. Kananda, tadi kan kita ngerasa ada di banyaknya bangunan ini kan? Iya.